bapaknya siapa, kok gua kagak tahu ya kan. Dia main masuk aja, ini kagak tahu. Orang kita milih RT aja harus tahu bapaknya siapa ya kan, keluarganya gimana, bener gak Bu Yuni? RT loh. Lah ini Rasul odong-odong kagak tahu bapaknya, kagak tahu apanya. Gitu ya. Itu teman-teman, dibantu di tap-tap dulu teman-teman ya. Jadi saya luruskan lagi tentang tebus dosa. Kan kayak gini kan, kemarin ada Oten 2 naik di rumah gue, nanya gini, oh kami ini dosanya udah ditebus, terus lu udah bebas dong bikin dosa? Ya kagak lah, terus apa yang ditebus? Longor kan gitu. Iya. Jadi saya luruskan kembali ya teman-teman ya. Saya selalu dikomal-komal ya. Saya nggak pernah seumpamanya Bu Yuni begini. Oh dulu kan ada cara orang gitu kan. Nah sekarang lu lihat ya, habis Kristen sama dia. Buas aja nggak berani diskusi sama Bu Yuni, nggak berani dia. Diam aja kayak patung. Dulu ada tuh yang pakai baju baju lenan yang ada merah-merah selendangnya ya gak Bu Yuni? Siapa tuh yang nginjek Bible, siapa ya? Tahu nggak, kenal aku. Emang dia kenal gak? Ada si Mr. L pertamanya lo gigi siapa ya gitu kan? Iya gak? Logile atau apa lah, gue gak tahu dah namanya. Iya kan? Dia ngomong-ngomong tuh hujat, sekarang sama keperes dia duduk bareng. Aduh. Jadi Allah itu maha membolak-balikkan hati manusia ya. Mudah-mudahan Bu Yuni dengan keluarga-keluarga yang ada di rumah tetap diberikan kesehatan dan kekuatan dan dilimpahkan rezeki oleh Tuhannya Yesus. Amin. Amin. Gue mau Tuhannya Nabi Isa. Nggak pengen punya Tuhannya Yesus. Nggak mau, gue mau bagi gue Yesus itu orangnya suka maki-maki orang. Azan, lanjut. Yesus bener juga sih ya. Iya, kalau marah suka ngacak-ngacak sampah. Jualan orang dia acak-acak. Iya, jadi gitu ya teman-teman ya. Lu jangan terlalu berharap banyak deh di Karesteng. Nggak ada dosa, neraka bagian kalian semua. Lu baca aja nih teman-teman. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, berarti masing-masing. Begitu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhannya Yesus. Amin. Lu jangan ketawa melulu, Po. Ntar keluar lagi tuh pentol, keluar lagi lu. Kayak papa, PPJ gerah dia ngundang-undang gue, gambar gue tunjukin, nggak mau lagi deh, gue gak mau lagi diskusi, gue gambar aja. Jadi gini Bu Yuni, kalau Oten ini nggak usah dikasih dalil, dikasih gambar, kabur dia. Bener gak? Kalau dikasih dalil, ayat dibantah sama dia, dibantah aja. Iya, di mute. Coba buka mute-nya. Azan, lanjut azan. Oh iya, oke. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi saya kasih tips. Hampir 2 tahun ini ya saya selidiki cara berdebat yang akurat, tepat ya bersama Oten. Ternyata Oten itu takut gambar teman-teman. Takut dia gambar, takut. Iya. Ntar mikir dia itu kan. Gitu. Jadi jangan dikasih dalil teman-teman ya. Oke, nanti teman-teman yang ada ya 49, nanti kalau ada Rumbu Yuni bolehlah disupport teman-teman ya. Kalau ketika kita ada rezeki sedikit berbagilah, karena ini Bu Yuni ini striker juga loh. Ini the next Nora, the next. Jadi Bu Yuni, Nora udah komplit deh tuh.
blokir permanen. Habis dia tuh. 3 aja nih muncul ini. Hancur Oten nanti. Jadi saya mau bikin grup. Ada Bu Nora, ada Bu Yuni, ada Mbak Hesti blokir. Nama grupnya adalah Trio Kwek Kwek. Ini gantian. Iya, lanjut. Kemarin itu kan gue udah angkat ya bahwa Yesus itu suka maki-maki orang kan. Aku tanya sama si anak Batak ini memaki, dia bilang anak Batak tuh dengan kegilaannya itu bukan memaki tapi menghardik. Jadi kalau pun menghardik, jadi kalian punya Yesus punya akhlak perangai suka menghardik. Nah itu saja ya, itu pun memang bisa saya bantu. Dan sekarang saya mengangkat tema Yesus penipu kok bisa? Karena tertulis di dalam Lukas berapa ya? Sudah tertulis Aku juga harus pakai data ya karena kita nggak boleh nyerocos saja. Lukas 24, 46. Ya, sudah tertulis ya, seperti itu. Pertanyaan saya kepada Oten, kok sampai sekarang belum ada jawaban, kan? Tertulisnya di mana dan siapa penulisnya, kan? Kalau mereka tentang Yesaya 53 1-10 saya sudah baca tadi. Memang tentang penderitaan. Entah nggak tahu penderitaan siapa di situ ya. Saya belum begitu pintar kan. Cuma di situ ketika saya baca Yesaya 53 1-10 ada tentang penderitaan. Tapi di situ dekat Yesaya pun tidak tertulis bahwa Mesias akan mati dan bangkit di hari ketiga di antara orang mati. Tidak ada. Jadi kalau ketika mereka menjawab tentang Yesaya 53 1-10 tidak bisa skip, harus kita tolak karena tidak ada itu. Begini maksud saya begini ya, untuk 60 lebih orang di tempat saya. Ketika saya menulis satu di buku, saya tuliskan 30 tahun yang lalu saya pergi ke Jakarta, pergi ke Monas, pergi ke Dufan, makan pempek, makan ini. Sudah tertulis. Jadi ketika saya tertulis di buku merah, contohkan saja ya, karena Oten itu memang otaknya seperempat, nggak akan nyambung kalau kita bicara agak tinggi-tinggi sekali. Memang nggak nyambung mereka. Jadi ketika sudah tertulis di situ, saya udah taruh itu 30 tahun yang lalu buku itu kan. Jadi ketika saya membuka buku baru 2024, saya akan berkata sudah tertulis. Ya, bahwa 30 tahun yang lalu saya pergi ke Dufan, pergi ke Monas, makan ini. Jadi sudah tertulis. Jadi kalau belum tertulis 30 tahun lalu, ketika saya menulis yang baru 2024, saya itu menipu. Gitu ya. Jadi saya bertanya kepada Oten di luar sana, di mana tertulis bahwa Mesias harus menderita, bangkit di hari ketiga di antara orang mati di Perjanjian Lama. Itu silakan Oten yang bisa menjawab, monggo. Kalau tidak bisa, tidak ada. Iya, jadi betul ya. Ini tahu sendiri lah kan, itu tulisan merah loh. Saya kadang-kadang nggak sampai hati juga sih. Iya. Jadi begini teman-teman, benar juga ini kata Bunda yang cantik saya ini dulu cantik dulu, sekarang mah udah ya gitu deh, ya kan? Jadi ya dulu ya kan. Jadi gini teman-teman, jadi benar apa kata Bunda kita ini kan. Jadi di situ di Lukas 24, 44, 46 ya. Di situ dijelaskan bahwa Yesus berkata kepada mereka kan, ada tertulis tentang aku ya di kitab para nabi, yaitu kitab Torah, Zabur ya kan. Begitu ya. Ada tertulis ya tentang aku di kitab para nabi, Zabur, Torah dan lain-lain lah. Lalu di Lukas 24:46, nah ini di sini ini bahaya ini di sini. Di situ Yesus berkata, sebab ada tertulis kan gitu, betul tak?
Begini ya, sebab ada tertulis Mesias harus menderita, mati dan bangkit di hari ketiga ya, kalau tidak salah ya. Nah, ini jadi ini PR buat teman-teman Karesteng ya. Jangan di skip kalau seperti ini. Itu tinta merah loh. Kalau nggak ada berarti bohong, dusta. Masa Tuhan dusta? Kalau nggak ada, kalau Iya. tidak ada berarti Yesus. Yesus dusta, masuk neraka. Itu Jangan lagi itu, kasihan lah mereka. begitu. Jadi Nah, nggak kita ada. fokus itu sudah tertulis ya. Memang harus sudah tertulis. Jangan kalian ambil kisi-kisi umpamanya, oh Yuni begini 30 tahun lalu begini diambil begini, tidak. Karena saya bilang sudah tertulis di buku saya yang merah. Saya pergi ke Jakarta, pergi ke Dufan, pergi ke itu Monas, maka ini 30 tahun saya tertulis. Jadi ketika tidak tertulis di situ, tapi kalian mengambil buku-buku saya dari diary saya, itu nggak tepat. Kenapa? Karena saya belum menuliskan itu. Begitu juga pertanyaan saya kepada oten-oten di bawah. Jangan kata kita. Kayaknya saya pernah ini Bu Yuni di roomnya Agatha saya naik, di situ ada Taipudin. Saya tanya juga itu, ini nih 25 juta loh, nanti di screenshot ya. 25 juta apa tuh? Ya, hilang. Halo. Wih, Apa tuh? yang tadi Bu Yuni bilang ini loh. Lukas. Ya ini tadi. Enggak, sebetulnya kalau menghajar Oten itu nggak usah banyak ayat, karena mereka nggak nyampe otaknya. 1-2 ayat aja. Yakinkan mereka bahwa Yesus itu memang ya suka ngamuk. Yang ngamuknya kenapa kan? Dia bilang ada sarang penyamun, tidak ada di situ ada sarang penyamun. Orang lagi jual beli kok sarang penyamun. Yakinkan itu aja mereka. Jual beli dibilang sarang penyamun. Iya, Kacau. jadi ini disayembarakan nanti ya Bu Yuni ya. Ini ada loh 25 juta dari netizen. Kalau ada yang bisa dapat itu tadi Lukas 24 ya. 44 46 ya. Sebab ada tertulis ya, Mesias harus menderita ya. 25 juta cash. Gitu kalau Boleh ada. dong buat gue 25 juta, lumayan buat shopping gue. Wow. Nah, gue jawab. Silakan. Lihat filter. Boleh dong gue 25 bener kan? Gue jawab nanti gak ada duitnya. Malu-maluin aja lu. Iya. Oke, Begitu ya. kalau saya mah 1 juta aja ya. Saya sayembara kepada oten-oten di sana dan di sini. Saya 1 juta aja karena saya nggak punya duit. 1 juta itu juga duit makan saya 2 bulan. Nah. Enggak, gini Bunda, ini bukan duit saya juga. Diam kepala po, Ini diam. Aku bukan pikir duit saya gue, pada juga. duit netizen. Iya. Lanjut. Aku 1 juta itu duit makan aku 2 bulan. Kau diam kau. Oke. Sayembara pertama saya adalah siapa yang menyaksikan Yesus bangkit dengan mata kepala dia sendiri. Tidak pernah ada, udah sampai udah 3 minggu ya saya bikin sayembara itu, belum ada yang jawaban. Karena tidak ada satupun yang menyaksikan Yesus bangkit. Oke, jadi menurut hukum Taurat, kebangkitan Yesus itu sudah terbatalkan. Walaupun nanti dia akan menambahkan bahwa ada beberapa yang menemui Yesus bangkit. Itu juga, tapi yang pertama poin yang pertama adalah ketika Yesus bangkit tidak ada satu orang pun yang melihat, itu secara hukum Taurat terbatalkan. Begitu dengan tentang Paulus yang bertemu dengan Yesus, siapa saksinya? Saya rasa saya nggak suka ngejar Paulus karena saya kagak kenal Paulus itu siapa, kagak kenal. Saya sekarang itu Yesus saja ya. Oke. Yang kedua sayembara saya adalah ketika oten-oten yang songgong-songgong itu mengatakan bahwa mereka memiliki Taurat asli. Oten songgong-songgong, saya kasih kamu 1 juta, tunjuk ke saya Taurat asli kamu, duit makan saya 2 bulan loh. Nanti juga saya akan mencarikan Anda hadis yang berkaitan dengan hal yang saya kalau sebutkan kalian tadi. bisa menunjukkan Yang Taurat saya Nabi maksud, asli. di hadis riwayat Ahmad Dia Musnad lagi. 4.
apa-apa, mana bisa mau lepasin gue. Saya Nah, kita akan lihat. masuk Islam jika Bu Yuni mampu menunjukkan mana Injilnya Isa. Saya akan masuk Islam. Oke. Oke, coba dibuka Bu Yuni, dibuka Wahyu 10:10. Ah, di situ. Bukan Wahyu mah Bibel orang. Bapak itu minta dari Islam. Iya, Waduh, jadi dia minta Injil Isa. Coba baca aja di Wahyu 10:10. Udah dimakan konten nih si Yohanes. Palopo nih. Udah Kok kafir dimakan Palopo? Yohanes. Palopo, kok Iya. kafir? Hah? Udah dimakan Kafir Yohanes. kau. Oke, kutunjukkan datanya ya. Kok Kutunjukkan kafir? datanya Aku ya. serius nanya, kau ini kafir? Hah? Buku orang Saya kafir Bibel. yang kau baca? Kenapa Bibel? Emang kafir si Palopo nih. Kau kalau kafir aja Palopo. Udah tua kau itu, udah mau mati masih kafir kali. Ada pada engkau, Pak. Oke, gua jawab, Pak. Gua Oke, jawab. ya, jadi nggak usah. Kalau saya nggak biasa menghujat, saya buka data aja. Jadi saya nggak congor ya, nggak boleh congor. Bukan Harus congor. data. Kau ini Kristen Harus data. kah? Islam kah? Kenapa Harus kok data. jadi Bible yang kau suruh aku buka? Nah, Kau tadi kau kafir. tanya di mana Injil. Baca Ikro, Pak. Ikro, Baca, Ikro, silakan. Ikro. Lah itu bukunya orang kafir, Bu. Apa sih aku suruh baca buku orang kafir gimana sih? Baca dong. Baca. Baca. Aku tuh percayanya Al-Quran, Bu. Aku ini bukan orang Udah kafir. baca. Ku baca. aja, Mas- baca. Beda sama si Palopo. Kalau Palopo kan memang kafir. Kamu nanya Injil, ya Mana orang carinya di kafir gimana Injil. sih? Kamu nanya Injil, ya carinya di Injil. Kamu nanya Al-Quran, Oh, carinya jadi di Al-Quran. Bible itu Nah, Injil. enggak, ini Enggak, kan kau Bible tanya itu Injil kok Injil. serius? Kau Serius tanya kok nih? Injil aja. Enggak, kau serius nih Bible Udah, itu Injil. kau nggak Kau usah muter. serius? Baca. Ikro. Enggak usah baca. Enggak, kau serius Bible itu Injil tuh serius kau. Ikro. Nggak usah lari kemana-mana. Ikro. Masa aku disuruh ikro buku orang Ikro. kafir gimana sih lo? Baik, diam Lu yang kalau bener gitu, aja. saya baca. Kalau mau kafirnya sendiri Palopo. Parah lu Palopo. Ikro, cepat Ikro. Jangan Parah kayak Palopo Oten. nih, Bu. Jangan kayak Masa buku Oten orang malas kafir aku membaca. disuruh baca? Cepat baca. Nah, lalu aku Nggak boleh mengambil gitu kitab lah. itu dari Kita umat Islam tangan itu punya kitab malaikat suci sendiri. Namanya Udah, Al-Quran. diam dulu. Lu disuruh baca kitab orang Ikro. kafir yang udah dirubah-rubah Udah, orang kafir. Ikro. Udah gak usah Apaan macam-macam. kayak gitu? Nah ini kayak Oten ini, disuruh baca firman Tuhan gak mau. Di Coba Palopo, baca. kalau kamu kafir aja sendiri Palopo. Jangan ngajak orang. Ikro. Tuh, baca lo. Makanya kalau mau pinter harus rajin baca. Gitu lo. Nggak mau, aku nggak mau baca Bibel. Baca Bibel aku makin bego. Enggak begini. Dia kan nanya di Kalau mau bego sendiri aja Palopo. Jangan ngajak orang. Kalau udah tua ngajak orang. Gimana sih lo? Ini lu screenshot aja Parah lo bawa ke Palopo. roomnya Agatha. Dasar Islam lo. Lu kan suka nongkrong di rumah Agatha, lu bawa ini lu screenshot. Nampak? Apa nih orang-orang dari Makassar ini memang leset semua di Iya TikTok kan, nih. nggak usah. Lu hidup urusin diri sendiri aja dulu. Kebun udah beres belum rumputnya apa gitu loh, nggak usah ngurusin sini. Iya ya. Nggak lama di kebun lu tuh lu bikin kandang babi lagi. Iya. Jadi kamu nanya tadi ke Bible, saya jawabnya di Bible ini loh. Lalu Aku nanya mengambil Injil, bukan kitab Bible, itu kok. Sakit dari kau. tangan malaikat itu dan memakannya loh. yang aku Kamu nanya udah dimakan. yang aku tanya Injil. Yang kau bahas Bible. Bentar, Pak. Aku belum baca ini. Baca Yo. Palopo ini Iya. benar. Donasi terbaik Anda silakan diberikan donasi Ya, terbaik silakan. Anda. Lalu Ya baca Palopo Oke, dibaca. Oke, Oh, sampai oke, dimakan tak itu baca. gimana? Ya, ulang. Nah. Siap. Wahyu 10/10. Titik 2 kan bagi ya. Wahyu Suseno 10/10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Udah dimakan. Kamu kok nanya lagi? Apa yang kamu nanya? Gitu.
Eh, Siapa yang makan? Siapa yang makan? Siapa yang makan? si Yohanes. Yang ditanya Bible, yang ditanya Injil, yang dibahasnya Jadi Bible. gimana mau Yohanes ya, kurang perpuluhan kali. kurang perpuluhan dimakan itu kitab. Kalau kayak gini bisa hancur kota infak Masih ini. mau kau datang besok? Kalau saya udah sparring Bisa sama Bu hancur Yuni kota infak habis nih kalau kayak gini Oten. nih. Bisa hancur kota infak nih kayak gini nih. Langsung mules dia Bu Yuni. Kota Iwan. Ya teman-teman Bisa ya. hancur kota infak, hancur. Jadi gitu ya kalau ditanya nggak bisa ngomong Di- dia. Dia di nanya mute-nya aku, Bu. salah Di room mute-nya dia. aku. Di mute ya gue. Hancur kota infak. Yang ditanya Injil. Nggak bisa ngomong dan dia Dijawabnya nggak bisa Bible. Karena ngomong. gila deh. Ayo ngomong. Loh, ayo mau nanya apa lagi? Tak jawab semua. Ayo. Tanya, Kamu nanya. Pak. Tanya, Pak. Tanya lagi, tanya. Di mana aku di Ayo, mute-nya? tanya. Nggak bisa ngomong kan? Oh, jangan Tanya. lihat dong. Kamu gimana sih Pak Lupo? Kamu dengan Oh, saya Bapak mute ya. Oh iya. Oke. Siap. Silakan. Jangan. Ayo Pak, tanya. Tanya lagi. Tanya apa lagi? 10 pertanyaan tak Jangan jawab. mute. Ayo. Silakan. Udah buka itu mute. Kau jangan mute Pak Lupo. Malu-maluin aja kau. Jangan Ya. baper lah. Lu selama nongkrong di roomnya Ngecet dia. Agatha baperan orangnya ya. Iya. Padahal dulu di room saya kuat loh, nggak baperan. Sekarang nongkrong di roomnya Pak Bom, nongkrong di roomnya Agatha baperan jadinya. Yang ku tanya Injil. Yang ku tanya Injil, urusannya sama Bible itu apa, Pak Lopo? Makanya lu nongkrong di room gue kayak Bu Yuni nanti suka nongkrong nanti kuat orangnya. Makin kacau lah, Pak baperan. Lopo, Pak Lopo. Nah, pertanyaanmu juga segitu doang, langsung dijawab. Dimakan Yohanes. Makanya Bentar, saya sebagai penginjil jalanan, saya mau menginjili lagi ya. Oke, Silakan. ketika Oten mengatakan bahwa kita itu meminum kencing onta kan, tidak ada perintah Rasulullah, kata perintah ya, ingat perintah Rasulullah untuk umatnya meminum kencing onta. Tapi di dalam Bible-mu Tuhan memerintahkan ngapain? Halo Pak? Makan tai di atas tembok. Membakar roti di atas kotoran manusia. apa artinya itu? Otak mana otak? Otak mana otak? Keluarin ayatnya. Ya itu artinya apa? Bukan arti Pak, itu memang perintah Pak. Masa lu memahami bisa sebuah dibaca. Pak, antara kiasan dengan secara perintah tekstual makanya lu Pak. sih. Pak, jangan bego lo, jangan bego dan sok-sok tahu tentang Bible lo Pak. Lu jangan tekstual dong jadi orang lu. Wih, makasih. Lu umat tekstual lu parah lu. Lari ke Lu jangan roomnya tekstual Bu Yuni dong, dulu, Dasar bosku. lu makanya lu belajar Bible sama gue lo. Nih, Ustazah Tuntung nih belajar Bible Masa sama gua gue. belajar kitab orang kafir gimana sih? Ya Makanya nggak di sini mau lah, masa gue disuruh belajar apa kitab orang kafir? Emangnya gue palopo belajar buku orang kafir? Enggak lah. Coba baca yang di layar itu. Kenapa dia Baca yang di layar. Ore. Kalau menghujat dapat. Oke, gini. Sebentar, kau diam kau Pak. Aku mute kau. Pak, ketika orang Oten selalu mengatakan kita orang minum kencing onta, kita minum orang kencing onta, tidak. Kami tidak diperintahkan ya. Bedakan antara di dalam Bible Oten semua diperintahkan, Tuhan memerintahkan membakar roti di atas kotoran manusia. Tapi orang itu minta diskon. Bakar roti di atas kotoran sapi. Oke. Saya tidak menista ya, itu sudah ada tertulis dalam Bible kalian. Ini muka saya di Cilegon. Kalau memang kalian ada penistaan silakan. Ya silakan Pak Lupo Betul tanggapin. sekali. Ini si Papa ini. Iya. Cocok sekali kata orang Makassar. Jadi gini Bu Yuni ya, Bang Alum nih sekali-sekali dong nengok ke Komal. Lah lari dia.
Dia lagi dapat telepon. Kita mat supaya Bapak nggak masuk, kita mat. Iya. Si Bapak masuk lagi. Kita masuk. Terima. Sebentar, cepat Mas. Nah, biar Bapak di bawah aja, dia sebagai penonton. Oh, rekam aja Pak. Ya, silakan Pak Lopo. Kita lagi Nah, jadi begitu ya, saudara Papa ya, PPJ, kamu salah room, salah kamu. Nah, ditelepon Pak Bom kan tadi dia, jangan dilawan tuh Bu Yuni dengan Pak Lopo, bahaya kita. Jangan, ya kan? Jangan dilawan, akhirnya mental dia, saudara-saudara. Coba ya, ini tadi kata Bu Yuni ya, Yehezkiel 4:15, jawabnya kepadaku, lihatlah aku akan membiarkan kamu menggunakan tai sapi. Tai lagi nih. Kita isinya tai. itu bukan punya aku ya. Iya. Enggak, ini Tapi ya nggak apa-apa, silakan lanjut. Ya, ini dulu ya. Oke, silakan. Jadi tolong jangan dipotong-potong kalau lagi baca firman odong-odong. Ya. Jadi begini, Yehezkiel 4:15 ya. Jawabnya kepadaku, lihatlah aku akan membiarkan kamu menggunakan tai sapi sebagai pengganti tai manusia. Dan kamu dapat membuat roti dari itu. Pertinyi ini, bagaimanakah cara membuat roti dari tai sapi? Silakan. Oke. Salah ayat ya, saya punya ayatnya ya. Ayatnya mana nih, sebentar kita cari dulu ayatnya. Udah saya terus ini belum ya ayatnya ya. Iya. Kayaknya belum saya tahu. Nah, ayatnya mana ya? Oke, Bang Alumni, silakan, makasih, syukron. Bentar, kita baca ayatnya ya supaya kita tidak terjadi kesalahpahaman dan penistaan. Duh, capek kali aku. Penginjilan boleh itu ya. memang melelahkan ya. Nggak boleh menista ya teman-teman ya, ini. Boleh. Nanti Tolong bukan yang saya. dibawa, ya, yang dibawa jangan ketawa ya. Nanti saya blokir loh. Ini lagi bahas masalah tai loh. Penting ini. Ayo. Ya tolong teman-teman moderator yang ketawa di bawah langsung diblokir. Ini penting loh ini. Ini masalah tai loh. Jadi Aduh. Bentar, kita masalah tai ya, pembakaran roti di atas tai. Saya udah untung aja saya sudah makan ya, jadi. Oke, sabar. Saya kasih gambarnya dulu. Aduh. Karena memang oten-oten ini memang harus ditampol ya, karena memang mereka tuh sudah kurang ajar ya. Oke. Ini di mana sih? Tak tulis Bu, udah tahu di mana. Oke. Dan makananmu yang harus kau makan akan ditentukan timbangannya, yakni 20 shikal satu hari. Makanlah itu pada waktu-waktu tertentu. Air minum pun bagimu akan ditentukan 1/6 hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar. Dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka ya. Makanlah, ini suruh makan ya. udah itu ada di gambar. Saya udah foto. Itu di gambar. Silakan dinikmati Oten. Itu apa dia tai? Oke. Bentar, saya bacain. Maka saya ulang ya, ini 12 ya. Ini dia aku lupa nih di mana ayatnya ya. Pokoknya ada lah ya. Aku karena susah kali di screenshot ya. Tapi di dalam Bible ini asli dari Bible ya, saya baca ya. Siap, lanjut. Makanlah. Ya bentar kok Pak Lopo, aku teruskan dulu. Ustazah Tuntung nih, kau diam dulu kau. Oke. Makanlah
roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ini bukan kiasan, ini adalah perintah yang benar, Papa. Jadi bedakan antara yang benar perintah dengan kiasan. Tidak ada ini kiasan nih, Pak. Makanya kau belajarlah Bible dengan baik dan benar seperti Ustazah Tuntung nih. Selanjutnya Tuhan berfirman, Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan rotinya yang najis di sana. Maka aku jawab, aduh Tuhan Allah, aku tak pernah dinajiskan dari masa mudaku sampai sekarang, tak pernah aku makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai. Diulang. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu. Ganti kotoran dan bakarlah rotimu di atasnya. Sesudah itu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, sesungguhnya aku apa dah? Udah ya. Gitu. Anjir. Itu dimakan. Itu makanya itu kalau mau baca apa tuh? Kalau orang Islam kan mau bismillah, kalau mereka baca astagfirullah. Bistai. Jadi betul ya, betul Ustazah Tuntung. Oh, ganti aja namanya Bu Yuni, Ustazah Tuntung ya. Jadi mulai hari ini teman-teman ya, nanti Bu Yuni akan mengganti namanya menjadi Ustazah Tuntung ya, Ustazah Tuntung. Diganti namanya. Aku bidadari ya, lanjut. Udah, keren itu dah Ustazah Tuntung. Jadi gini, jadi memang membaca Bible itu harus ada gambar ya, karena ini Oten ini kayak anak TK gitu loh, kalau nggak dijelaskan dengan gambar. Biar mengerti ya, betul. Biar kalau kita baca itu sampai mulut kita berbuah nggak ngerti kan? Nggak ngerti dia, gitu. PPJ aja itu, ini tinggal pergi. Kalau gambar pergi dia kan. Ya, lanjut. Teman-teman ya. Jadi benar ya. Jadi ya, teman kita ganti dulu lah. Ini ada soalan bagus. Apalagi ada soalan. Udahlah, aku nggak nafsu makan nanti aku. Aduh, aku baru makan nanti aku keluar pula. Aku nanti keluar pula itu ya tuh. Apalagi kau Papa, kau ribut kali kau Pak. PK. Papa udah ribut aja di bawah mau PK. Kita tadi ulang biar Papa nggak masuk. Cepat. Nanti Papa mau masuk kita ngomong nanti. Ya, siap. Oke. Nanti Papa di bawah biar panas deh, biar perpuluhan hancur. Gitu, Pap. Betul. Jadi tadi kamu beli roti aja 4 segi 4 gitu, nggak apa-apa lah. Ada contohnya tadi kan? Jadi betul kata Ustazah Tuntung tadi ya. Jadi menjelaskan ya. Jadi menjelaskan kepada Oten ini harus pakai gambar. Karena Oten ini otaknya kayak gimana ya? Otak terbalik, otak kiri di kanan, otak kanan di kiri. Iya kan? Nah, semua serba terbalik. Di situ tulisannya utusan dibaca Tuhan, Tuhan dibaca utusan. Terbalik-balik dia. Ya, bapak sama dengan anak sama dengan bapak. Ini terbalik di otaknya semua nih. Jadi harus gitu kan dikasih makan roti yang kayak tadi. Susah nih teman-teman ya. Jadi mohon ya dibantu nanti disupport ya di roomnya Bu Yuni ya. Kayaknya beliau ini striker bener. Bayangin loh, PPJ tumbang. Gak kuat dia. Langsung ditelepon sama Pak Bom. PPJ kamu jangan. Ada kiasan, nggak ada kiasan. Coba sebut. Oke, baca di mana ada itu kiasan. Kalau itu ada firman Tuhan itu adalah nggak ada itu Yeskiel itu nggak ada. Bakarlah roti di atas. Betul dong. Iya, betul. Ada kiasan. Oten ini yang nggak ada dalam Bible mereka ada apa ayat mutasyabihat dan Muhammad tidak ada kecuali dalam Al-Quran. Aku kan dengan jelas itu. Makanya saya tanya kapan itu kiasan, kapan yang aslinya di dalam Bible itu? Maksudnya sebenar kan?
Kalau di Islam kan ada mukamat, mutasyabihat, sudah tertulis jelas di dalam Al-Quran. Kan? Mereka tidak ada. Saya udah tanya tidak ada. Lanjut Pak Lopo. Jadi ya betul kata Bu Yuni, nggak ada, mereka nggak paham itu. Jadi seenak-enaknya aja, oh itu perumpamaan, giliran tai perumpamaan, ya kan? Giliran apa kaget ya, apa ya Tuhan Allahku, langsung jadi Tuhan dia, padahal itu kan kaget. Iya, contoh nih Bu Yuni kan lama saya nggak ketemu, tiba-tiba saya lihat mukanya, ya apa putih banget, pasti saya bilang ya Allah ya Tuhanku Bu Yuni cakepnya, masa langsung jadi Tuhan Bu Yuni? Itulah sumpah otaknya kan begitu teman-teman ya. Jadi tolong ya teman-teman, ada 116 support ya, bisa disupport lah nanti ya Komal Bu Yuni nih, saya yakin beliau ini striker. PPJ aja nggak sampai 2 menit loh tumbang. Langsung ditelepon sama Bom tadi, udah PPJ kamu turun aja, kamu salah Komal, itu Komal neraka katanya. Dia nunjuk batu lagi. Saya baru sedikit ya membaca Bible, karena saya merasa baca Bible itu makin lama saya makin bego, tapi ya gimana lagi ya, kalau ngajarin orang bego ya kita harus terpaksa baca juga ya. Jadi saya pelan-pelan untuk mempelajarinya, walaupun pertanyaan saya siapa yang memikul kayu salib pun nggak terjawab sampai detik ini, sampai Joseph pun turun tangan nggak akan bisa terjawab, karena mereka ya harus berantem dengan Bible dia sendiri gitu. 2000 tahun yang lalu udah tertulis kan siapa yang memikul, udah sampai tahun 2024 harus membuat manuskrip baru untuk menjawab pertanyaan Bu Yuni. Kan kacau mereka. Nah gitu aja lah Pak Lopo, ini lagi berapa menit lagi? Closing Oke ya. Kita closing dulu ya. Jadi begini apa Ustazah Tungtung ya. Ini di bawah di room saya ini panas banget, yang panas. Saya mau nyalain AC dulu, boleh lah? Izin ya. Saya nyalain AC dulu lah. Banyak. Oke, saya juga closingnya mau asar saya juga. Oke ya.